Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Profesor Andri Sumitra. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas benchmarking nilai tukar di Indonesia. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, ya, dan antara lain kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dari stabilitas kurs, ya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, dalam konteks Indonesia, benchmark kita ada dua, ya. Satu benchmark instrumen suku bunga dan benchmark instrumen kepada nilai tukar. Jadi Bank Indonesia menggunakan dua instrumen utama untuk memastikan adanya transparansi, stabilitas dan efisiensi pasar uang, ya, dan menjaga nilai tukar rupiah. Yang pertama ada suku bunga acuan di pasar uang antar bank. Benchmark yang digunakan adalah Indonia, Compounded Indonia, Indonia Index, dan JIBOR. Sedangkan untuk benchmarking nilai tukar rupiah di pasar valuta asing, Bank Indonesia menggunakan JISDOR, kemudian ada kurs acuan non-US dollar terhadap rupiah, dan kurs transaksi. Nah, mari kita lihat, ya, bagaimana Bank Indonesia menggunakan instrumen suku bunga dan nilai tukar itu. Untuk apa? Benchmark itu diperlukan untuk menjaga pertama stabilisasi ekonomi, supaya BI bisa mengontrol volatilitas, ya, pergerakan pasar uang dan pasar valuta asing. Yang kedua untuk menjaga pasar supaya tetap efisien, namanya efisiensi pasar. Menjamin transparansi dalam penetapan suku bunga dan nilai tukar. Yang ketiga menjaga kepercayaan investor, ya, supaya bisa ada acuan yang terpercaya dalam transaksi keuangan baik domestik maupun internasional. Nah, Indonia dan JIBOR itu berfungsi sebagai benchmark suku bunga di pasar uang, ya. Adapun JISDOR, kurs acuan non-US dollar terhadap rupiah, dan kurs transaksi itu menjadi referensi nilai tukar di pasar valuta asing. Nah, kombinasi kedua benchmark ini mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia, ya, dalam menjaga stabilitas suku bunga, nilai tukar, dan inflasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh BI. Nah, mari kita lihat benchmarking instrumen suku bunga, ada Indonia, Compounded Indonia, Indonia Index, dan JIBOR. Nah, Indonia itu singkatan dari Indonesia Overnight Index Average, yaitu suku bunga rata-rata tertimbang transaksi pinjam meminjam rupiah tanpa agunan, ya, antar bank untuk jangka waktu overnight, ya, satu malam. Indonia berperan sebagai benchmark rate pasar uang, ya, menggantikan JIBOR untuk tenor overnight, ya, satu malam. Metode penghitungannya adalah rata-rata tertimbang nominal transaksi atau volume weighted average. Dipublikasikan setiap hari kerja pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, ya. Ketentuan yang ditetapkan pada eh, Indonia menggunakan referensi dari publikasi yang terakhir, ya. Dan secara regulasi Indonia diatur dalam PBI nomor 20 tahun 2018 dan PADG nomor 20 juga tahun 2018. Lalu tadi ada compounded Indonia, yaitu tingkat bunga yang dihitung melalui compounding atau bunga berbunga dari Indonia selama periode tertentu, bisa 7 hari, 1 bulan, 3 bulan, dan lain-lain. Jadi metodenya adalah mengakumulasi bunga overnight satu malam yang dihitung secara berulang. Fungsinya adalah sebagai acuan suku bunga produk dengan floating rate, ya, seperti obligasi variabel, pinjaman berbunga mengambang, dan derivatif bunga. Mencerminkan tren tingkat bunga dalam jangka waktu tertentu. Ada lagi Indonia Index, ya, indeks yang mencerminkan pergerakan kumulatif suku bunga Indonesia dari waktu ke waktu. Berfungsi sebagai alat pemantauan dan pengukuran tren tingkat suku bunga overnight jangka panjang, ya, digunakan investor untuk mengevaluasi perubahan pasar uang. Nah, ada juga JIBOR, ya, Jakarta Interbank Offer Rate, yaitu suku bunga rata-rata penawaran pinjaman antar bank yang dilaporkan oleh bank-bank utama di Indonesia. Tersedia dalam tenor 1 minggu, ya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Yang fungsi JIBOR ini sebagai referensi suku bunga transaksi kredit, ya, obligasi, dan derivatif jangka menengah dan panjang. Dan dia menjadi tolak ukur pasar uang sebelum transisi tenor overnight ke Indonesia. Jadi sejak 2019 tenor overnight JIBOR digantikan oleh Indonesia, ya.
Namun untuk tenor yang lebih panjang, BI masih tetap menggunakan Jakarta Interbank Offer Rate atau JIBOR. Nah, adapun benchmarking untuk instrumen nilai tukar ada JISDOR, ada kurs acuan non-US dollar terhadap Indonesian rupiah dan kurs transaksi. Nah, JISDOR itu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ya. Itu kurs referensi harian US dollar terhadap Indonesian rupiah yang ditentukan berdasarkan transaksi spot antar bank di pasar domestik ya. Dihitung menggunakan rata-rata tertimbang dari transaksi aktual yang terjadi antara pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dipublikasikan setiap hari ya, setiap hari kerja pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh Bank Indonesia. Nah, JISDOR ini berfungsi sebagai acuan transparan dan representatif nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, digunakan dalam berbagai transaksi keuangan, perdagangan internasional, kontrak derivatif, dan penyelesaian utang luar negeri. Dan JISDOR ini dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi pasar valuta asing, termasuk mengurangi volatilitas kurs akibat adanya spekulasi. Nah, lalu kurs acuan non-US dollar atau Indonesian rupiah. Nah, ini merupakan kurs referensi untuk mata uang asing lain terhadap rupiah. Di euro terhadap rupiah, yen Jepang terhadap rupiah, ya, kemudian China yuan ya terhadap rupiah ya. Jadi ditetapkan berdasarkan pergerakan pasar valuta asing internasional atau cross currency rate dan transaksi pasar dalam negeri. Ya dipublikasikan setiap hari kerja oleh Bank Indonesia ya. Fungsinya kurs acuan non US dollar terhadap rupiah ini adalah sebagai referensi transaksi falas yang melibatkan mata uang asing selain US dollar. Kemudian memfasilitasi diversifikasi perdagangan internasional dan kurs ini ditujukan juga untuk mengurangi ketergantungan transaksi pembayaran pada dolar Amerika, termasuk memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan mata uang asing lain ya, ya yang non dolar Amerika. Nah, BI juga memiliki kurs transaksi Bank Indonesia. Apa itu? Kurs jual dan beli valuta asing yang digunakan dalam transaksi resmi Bank Indonesia dengan pihak ketiga. Ya, ada dua komponen dari kurs transaksi Bank Indonesia ini, yaitu komponen kurs jual, yaitu nilai tukar saat BI menjual valuta asing, kemudian komponen kurs beli, yaitu nilai tukar saat BI membeli falas. Nah, penetapannya dihitung berdasarkan rata-rata kurs di pasar domestik dan internasional. Jadi kurs transaksi Bank Indonesia ini berfungsi sebagai patokan intervensi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, digunakan dalam transaksi pemerintah termasuk pembayaran utang luar negeri. Nah, referensi nilai tukar untuk transaksi lintas batas yang melibatkan mata uang asing. Nah, bagaimana BI melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas rupiah? Jadi Bank Indonesia itu melakukan intervensi di pasar valuta asing sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ya terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika. Tujuan utama dari intervensi BI adalah untuk mengurangi volatilitas yang berlebihan ya, menjaga kepercayaan pasar serta memastikan nilai tukar rupiah bergerak secara stabil dan mencerminkan fundamental ekonomi. Intervensi pasar yang dilakukan oleh Bank Indonesia melakukan kombinasi ya, intervensi di pasar spot, kemudian di NDF, SBN, serta pengelolaan likuiditas falas dan rupiah. BI melakukan intervensi di pasar spot dengan melakukan jual beli langsung ya dolar Amerika Serikat di pasar spot. Jika rupiah mengalami pelemahan, depresiasi, BI akan menjual dolar Amerika Serikat dari cadangan devisa untuk meningkatkan pasokan falas ya atau valuta asing atau dolar dan menekan laju pelemahan rupiah. Sebaliknya, jika rupiah cenderung menguat secara berlebihan terapresiasi, maka BI dapat membeli dolar Amerika Serikat untuk menahan penguatan yang terlalu cepat. Jadi intervensi di pasar spot ini dilakukan untuk mengendalikan volatilitas nilai rupiah di pasar spot agar tidak bergerak ekstrim. Sedangkan untuk intervensi di pasar domestik non deliverable forward atau di NDF, jadi dilakukan melalui forward kontrak rupiah melalui mata uang asing. Penyelesaian transaksi dilakukan secara non deliverable atau tunai dalam mata uang asing. Ada juga intervensi di pasar surat berharga negara, yaitu BI dapat membeli atau menjual surat berharga negara di pasar sekunder
untuk mengelola arus modal asing dan menjaga stabilitas pasar keuangan. BI menjaga ketersediaan likuiditas pasar keuangan dan memastikan pasokan valuta asing dan rupiah memadai.